Majelis Hakim yang mulia, untuk umum yang terhormat, penasihat hukum, tim penasihat hukum yang berbangga. Alhamdulillah proses sidangnya akhirnya bisa terlaksana setelah menunggu selama 8 bulan. Saya dizalimi penangkapan yang sana wewenang dengan tuduhan yang direkayasa melalui case building yang dikait-kaitkan dengan peristiwa pidana pihak lain yang tidak ada hubungan kausalitas dengan saya. Semoga semua yang telah memfitnah saya melalui berbagai rekayasa yang sistematis tersebut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ni'man nasir. Tadi beliau sempat mengatakan bahwa kenapa nggak sekalian aja beliau dituduh yang terlibat dalam pembunuhan Fir'aun. Kenapa nggak sekalian juga beliau terlibat di dugaan-dugaan membuat keringnya laut mati segala macam itu. Nanti kalau dia menangis ya gitu ya Pak? Iya, beliau sedih kok sebegitunya gitu kan untuk membungkam beliau. Pengecut, garang di awal, Munarman terisak saat baca eksepsi. Kenapa ya? Kelompok sebelah kalau sedang terjepit karena masalah selalu berlawanan dengan sikap sebelumnya. Awalnya garang, berlagak ketinggian, sombong, angkuh, arogan, so hebat lah pokoknya. Begitu ditangkap, diadili atau divonis, langsung menciut bagai macan kehilangan gigi palsunya. Why? Sebegitu pengecutnya mereka? Mengapa pengecut sih? Mereka hanya memanfaatkan kebaikan pemerintah yang selama ini terkesan membiarkan mereka berbuat sesuka hati. Makin dibiarkan, makin besar kepala sebesar bulan. Munarman juga sama. Sewaktu dulu dia angkuh dan arogan, kalian pasti tidak akan lupa dengan insiden siram air teh yang dilakukan Munarman beberapa tahun lalu. Kala debat, terdesak langsung siram air teh ke lawan debat. Kurang ajar kepada orang yang lebih tua. Sekarang dia ditangkap karena dugaan terorisme. Saat ini dia sedang diadili dan membacakan eksepsi, tapi dia terisak saat membacakannya, ngakak. Lagaknya aja bicara di medsos atau TV, gayanya seperti singa. Setelah terjerat hukum, langsung berubah jadi cacing tanah kepanasan. Jangan-jangan lihat jarum suntik pun bakal teriak sambil nangis termehek-mehek. Saat mengawali pembacaan eksepsi, terdengar seperti menahan tangis. Pengacara mengatakan Munarman emosional saat membaca eksepsi. Selama 8 bulan saya dizalimi. Penangkapan yang sewenang-wenang dengan tuduhan yang direkayasa melalui case building yang dikaitkan dengan peristiwa pidana. Pihak lain yang tidak ada hubungannya kualitas dengan saya. Semoga semua yang memfitnah saya melalui berbagai rekayasa yang sistematis tersebut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala, kata Munarman. Suara Munarman terdengar seperti menahan tangis, namun tidak diketahui apakah Munarman meneteskan air mata atau tidak dalam sidang karena ruang sidang Munarman tertutup. Para wartawan yang meliput hanya mendengarkan suara Munarman melalui pengeras suara yang disediakan pengadilan di depan ruang sidang. Pengacara Munarman, Aziz Yanuar, menyebut Munarman sedih saat membaca eksepsi. Dia mengatakan emosi Munarman meluap saat membaca eksepsi. Ya, beliau sedih karena kezaliman luar biasa. Beliau sedih kok segitunya untuk membungkam beliau, artinya emosional, kata Aziz. Tapi Aziz menegaskan Munarman tidak meneteskan air mata saat membaca eksepsi. What? Munarman bawa-bawa azab. Kelompok terorisme bicara soal azab? Gak salah tuh. Justru Munarman ini yang sedang kena azab karena ulahnya dan komplotannya dulu. Kalau mau bicara azab, justru yang menzolimi Ahok itulah yang sedang kena azab semua. Hanya orang-orang munafik seperti Munarman, Rizik dan lain-lain yang bakal kena azab karena munafiknya luar biasa. Sok suci tapi perilaku dan kelakuan sangat menjijikan. Munarman tak sadar, ancam orang pakai azab, tapi faktanya dia sedang kena azab karena hukuman penjara sudah duduk cantik menanti dia. Soal terisak sedih, alah, ini mah SOP resmi kelompok sebelah, wajib nangis biar orang lain iba dan kasihan. Pret, bagaimana dengan orang tua yang disiram Munarman sewaktu debat live di TV? Apakah dia tidak bisa sedih? Apakah pemilik warung dan usaha tidak bisa sedih saat di sweeping dan dipersekusi oleh komplotan FPI tak ada otak itu? Memangnya Munarman aja yang bisa sedih? Memangnya cuma dia aja yang bisa bawa azab dan menyumpahi orang lain? Rakyat yang dirugikan juga bisa melakukan itu, dan jumlah mereka juga lebih banyak. Doa mereka jauh lebih besar dan dahsyat.
FPI dan orang-orang di dalamnya sekarang sedang makan karma dari doa rakyat yang pernah teraniaya. Makan tuh azab. Dia bisa bawa azab, tapi ribuan orang yang jadi korban arogansinya juga tiap hari menyumpahi dia, berharap dia kena azab. Harusnya hakim bikin peringatan, kalau menangis saat membacakan eksepsi, maka hukumannya akan diperberat. Banyak orang berulah kalem, alim, dan sok suci saat menghadapi persidangan, biasanya itu cuma kedok untuk mengambil simpati. Hakim jangan sampai terlena dan tertipu penampilan palsu seperti itu. Dan khusus untuk hakim dan jaksa, dan siapapun yang ada di ruang sidang, be careful ya, selalu waspada, karena ada potensi kena siraman air teh. Gak apa-apa sih, paling hanya baju dan celana yang basah. Artikel ini ditulis oleh Xhardi di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Pengecut, garang di awal, Munarman terisak saat baca eksepsi. Kenapa ya? Kelompok sebelah kalau sedang terjepit karena masalah selalu berlawanan dengan sikap sebelumnya. Awalnya garang, berlagak ketinggian, sombong, angkuh, arogan, so hebat lah pokoknya. Begitu ditangkap, diadili atau divonis, langsung menciut bagai macan kehilangan gigi palsunya. Why? Sebegitu pengecutnya mereka. Mengapa pengecut sih? Mereka hanya memanfaatkan kebaikan pemerintah yang selama ini terkesan membiarkan mereka berbuat sesuka hati. Makin dibiarkan, makin besar kepala sebesar bulan. Munarman juga sama. Sewaktu dulu dia angkuh dan arogan, kalian pasti tidak akan lupa dengan insiden siram air teh yang dilakukan Munarman beberapa tahun lalu. Kala debat, terdesak langsung siram air teh ke lawan debat. Kurang ajar kepada orang yang lebih tua. Sekarang dia ditangkap karena dugaan terorisme. Saat ini dia sedang diadili dan membacakan eksepsi, tapi dia terisak saat membacakannya. Ngakak. Lagaknya aja bicara di medsos atau TV, gayanya seperti singa. Setelah terjerat hukum, langsung berubah jadi cacing tanah kepanasan. Jangan-jangan lihat jarum suntik pun bakal teriak sambil nangis termehek-mehek. Saat mengawali pembacaan eksepsi, terdengar seperti menahan tangis. Pengacara mengatakan Munarman emosional saat membaca eksepsi. Selama 8 bulan saya dizalimi. Penangkapan yang sewenang-wenang dengan tuduhan yang direkayasa melalui case building yang dikaitkan dengan peristiwa pidana. Pihak lain yang tidak ada hubungannya kualitas dengan saya. Semoga semua yang memfitnah saya melalui berbagai rekayasa yang sistematis tersebut mendapat azab dari Allah SWT, kata Munarman. Suara Munarman terdengar seperti menahan tangis, namun tidak diketahui apakah Munarman meneteskan air mata atau tidak dalam sidang karena ruang sidang Munarman tertutup. Para wartawan yang meliput hanya mendengarkan suara Munarman melalui pengeras suara yang disediakan pengadilan di depan ruang sidang. Pengacara Munarman, Aziz Yanuar, menyebut Munarman sedih saat membaca eksepsi. Dia mengatakan emosi Munarman meluap saat membaca eksepsi. Ya, beliau sedih karena kezaliman luar biasa. Beliau sedih kok segitunya untuk membungkam beliau, artinya emosional, kata Aziz. Tapi Aziz menegaskan Munarman tidak meneteskan air mata saat membaca eksepsi. What? Munarman bawa-bawa azab? Kelompok terorisme bicara soal azab? Gak salah tuh. Justru Munarman ini yang sedang kena azab karena ulahnya dan komplotannya dulu. Kalau mau bicara azab, justru yang menzolimi Ahok itulah yang sedang kena azab semua. Hanya orang-orang munafik seperti Munarman, Rizik dan lain-lain yang bakal kena azab karena munafiknya luar biasa. Sok suci tapi perilaku dan kelakuan sangat menjijikan. Munarman tak sadar, ancam orang pakai azab, tapi faktanya dia sedang kena azab karena hukuman penjara sudah duduk cantik menanti dia. Soal terisak sedih, alah, ini mah SOP resmi kelompok sebelah, wajib nangis biar orang lain iba dan kasihan. Pret, bagaimana dengan orang tua yang disiram Munarman sewaktu debat live di TV? Apakah dia tidak bisa sedih? Apakah pemilik warung dan usaha tidak bisa sedih saat di sweeping dan dipersekusi oleh komplotan FPI tak ada otak itu? Memangnya Munarman aja yang bisa sedih? Memangnya cuma dia aja yang bisa bawa azab dan menyumpahi orang lain?
Rakyat yang dirugikan juga bisa melakukan itu, dan jumlah mereka juga lebih banyak. Doa mereka jauh lebih besar dan dahsyat. FPI dan orang-orang di dalamnya sekarang sedang makan karma dari doa rakyat yang pernah teraniaya. Makan tuh azab. Dia bisa bawa azab, tapi ribuan